Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Monika Jayanti. Saya dari jurusan manajemen dengan NIM 2001 010099. Mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Oke, kita lanjut pembahasan jurnal umum. Nah, di sini ada sebuah data tentang berlian servis dari Tuan Doni pada bulan Januari 2018. Dalam jurnal umum kita harus mengetahui yang pertama ada akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan kemudian pada akun beban. Nah, konsep dasar dari 5 akun ini teman-teman harus tahu dulu mana posisi saldo normal, seperti halnya jika akun harta bertambah, maka masuknya ada di debit. Utang kalau bertambah ada di kredit. Kemudian kalau modal yang bertambah ada di kredit, dan kalau pendapatan yang bertambah itu ada di kredit. Dan kalau beban yang bertambah itu ada di debit. Nah, kebalikannya, jika harta itu berkurang, maka ada di kredit. Utang juga bertambah, ada di debit. Kemudian modal jika berkurang ada di debit. Kemudian pendapatan jika berkurang ada di debit. Dan yang terakhir, jika beban berkurang maka ada di kredit. Nah, sebelum mengerjakan jurnal umum, sebaiknya kita harus mengetahui dahulu konsep dasar pada 5 akun tersebut. Di sini ada tanggal 2, Tuan Doni menginvestasikan atau menanam uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Nah, berarti Tuan Doni menginvestasikan di sini sebagai modal. Kalau dalam ilmu akuntansi, uang adalah sebagai kas. Kemudian di sini ada peralatan. Nah, jadi modal yang diberikan oleh Tuan Doni berupa uang dan peralatan. Maka dari itu, kita analisa terlebih dahulu. Yang pertama itu ada modal yang otomatis akan bertambah sebesar 3 juta. Dan dimasukkan ke dalam akun kredit. Karena Tuan Doni menginvestasikan uang dalam bentuk uang dan peralatan, kemudian selain modal bertambah, di sini juga ada kas. Kasnya juga otomatis akan bertambah sebesar 2.500.000 dan dimasukkan pada akun debit. Kemudian ada peralatan yang bertambah sebesar 500.000 dan dimasukkan ke dalam akun debit. Nah, untuk menyusun jurnal umumnya, di sana ada tanggal 2. Untuk nama akun kas dan peralatan itu ada di debit. Kemudian yang di kreditnya adalah modal. Selanjutnya, jurnal umum transaksi selanjutnya. Nah, ini jurnal umum pada saat transaksi tanggal 4. Di sini di dalam perusahaan berlian servis, di mana perusahaannya membeli perlengkapan secara tunai yang seharga 150.000. Jadi, kalau membeli sesuatu, otomatis perusahaan itu akan mengeluarkan yang namanya uang. Apalagi pembeliannya itu secara tunai. Berarti untuk transaksi tanggal 4 itu ada 2 akun, yaitu akun perlengkapan dan akun kas. Nah, di sini untuk perlengkapan otomatis bertambah karena perusahaan itu membeli sesuatu, maka perlengkapan akan bertambah. Kemudian kasnya akan berkurang karena perusahaan itu membeli sesuatu dan uangnya otomatis akan diberikan kepada orang lain. Untuk uang yang keluar membeli perlengkapan sebesar 150.000, kemudian kasnya di sini juga berkurang, nilainya 150.000, dan jika perlengkapan bertambah maka ada di debit. Nilai perlengkapan ini adalah 150.000, kemudian kasnya di sini juga akan berkurang. Karena kasnya juga termasuk akun harta, maka kasnya itu ada di kredit. Nilai kas ini adalah 150.000. Jadi, transaksi pada tanggal 4, jurnal umumnya adalah perlengkapan pada kas, nilainya masing-masing adalah 150.000. Dan
Kasnya juga sama, 150.000. Oke, kita lanjutkan transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 5. Untuk transaksi pada tanggal 5, diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Otomatis perusahaan Berlian Servis menerima uang dari Tuan Ali. Nah, menerima uang ini bentuknya adalah kas, dan kita catat juga di sini sebagai pendapatan jasa. Oke, berarti kasnya di sini bertambah sebesar 200.000. Karena kasnya bertambah, jadi kita masukkan ke dalam akun debit. Karena kasnya termasuk akun harta, kemudian pendapatan jasa juga akan bertambah sebesar 200.000. Dan pendapatan jasa akan bertambah, jadi kita masukkan ke dalam akun kredit. Untuk pembuatan jurnal, umumnya kita memasukkan ke dalam kolomnya dengan memasukkan tanggal 5. Nah, untuk akun yang ada di debit itu adalah akun kas. Jadi, kas pada pendapatan jasa, sedangkan kredit di sini adalah pendapatan jasa. Dan untuk masing-masing nominalnya itu Rp200.000. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 9. Dibeli peralatan dari toko abadi seharga 150.000, uang dibayar per kas 80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Nah, membeli di sini berarti perusahaan Berlian Servis memiliki peralatan dengan harga 150.000. Namun di sini perusahaan itu baru membayar nilainya 80.000. Dan sisanya akan dibayar kemudian. Berarti dari 150.000 baru dibayarkan 80.000. Nah, sisanya berarti sebagai utang usaha. Oke, kita analisa terlebih dahulu. Untuk peralatan di sini bertambah karena kita membeli sesuatu dan mendapatkan peralatan. Untuk kasnya ini berkurang. Kemudian utang usaha bertambah karena sisa uang sebesar 70.000 yang belum dibayarkan. Oke, kita tentukan nominalnya dan posisinya. Untuk peralatan itu nilainya 150.000 dan jika bertambah ada di debit karena peralatan termasuk akun harta. Kemudian kasnya 80.000 dan jika berkurang ada di kredit karena kas termasuk akun harta. Dan utang usahanya sebesar 70.000. Jika bertambah maka posisi utang usahanya di kredit. Nah, untuk jurnal umum tanggal 9 kita catat dulu tanggalnya pada tabel. Untuk akun yang ada di debit dan di sini ada peralatan dengan nominal 150.000. Kemudian yang dikredit adalah kas dan utang usaha. Untuk kasnya nilainya adalah 80.000 dan untuk utang usaha itu sejumlah 70.000. Oke, kita lanjutkan transaksi tanggal selanjutnya yaitu tanggal 12. Diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Otomatis kalau kita menerima pendapatan secara tunai, berarti di sini kita catat sebagai kas dan atas jasa servis. Berarti di sini pendapatan jasa dan untuk pendapatan jasa ini nilainya bertambah. Jadi, jika pendapatan jasa bertambah akan dimasukkan pada akun kredit. Kemudian kas, untuk kas sendiri jika dia bertambah maka dimasukkan pada akun debit. Dan untuk nominalnya itu sendiri masing-masing berjumlah sebesar 800.000. Jadi, untuk transaksi pada tanggal 12 yang ada di debit itu terlebih dahulu kita isi dengan kas dan untuk di kredit kita isi dengan pendapatan jasa. Jadi, kas pada pendapatan jasa masing-masing nilainya 800.000. Oke, kita lanjutkan ke transaksi pada tanggal 16. Diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000. Yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Maksud dari transaksi pada tanggal 16 di sini Berlian Servis itu sudah melakukan pekerjaan, tetapi dia belum diberikan uangnya. Berarti pendapatan jasa di sini bertambah dan jika bertambah maka akan dimasukkan pada akun kredit. Kemudian ada piutang usaha. Di sini piutang usaha juga bertambah. Jadi otomatis akan dimasukkan pada akun debit. Dan masing-masing nominalnya itu Rp500.000.
Jadi, pada tanggal 16 itu piutang usaha pada pendapatan jasa dengan nominal masing-masing Rp500.000. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada transaksi berikutnya. Transaksi pada tanggal 18. Diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar Rp150.000. Jadi, maksud dari transaksi itu di mana ada orang yang membayar hutangnya ke perusahaan berlian servis, yaitu senilai Rp150.000. Berarti Rp150.000 ini dicatat sebagai kas. Otomatis, kalau orang lain membayar utang ke kita itu berarti piutang akan berkurang. Berarti di sini kasnya bertambah sebesar Rp150.000 dan dimasukkan pada akun debit. Kemudian piutang usaha akan berkurang sebesar Rp150.000 dan dimasukkan pada akun kredit. Berarti di sini tanggal 18 pada jurnal umumnya, kas pada piutang usaha masing-masing nilainya adalah Rp150.000. Oke, kita lanjutkan transaksi pada tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 20. Dibayar biaya iklan sebesar Rp120.000 dan biaya listrik sebesar Rp250.000. Jadi otomatis kalau perusahaan itu membayar, maka akan mengeluarkan yang namanya kas. Dan kasnya akan berkurang sejumlah Rp370.000. Dan kita masukkan pada akun kredit. Di sini biaya iklan dan biaya listrik kita sebut sebagai beban. Jadi beban iklan bertambah, beban listrik bertambah, dan kasnya akan berkurang. Nah, untuk beban iklan itu senilai Rp120.000 karena bertambah, jadi kita masukkan ke dalam akun debit. Selanjutnya, beban listrik senilai Rp250.000. Karena bertambah juga, maka posisinya akan ada di debit. Jadi, pada tanggal 20 itu beban iklan dan beban listrik pada kas masing-masing di sini nilainya untuk beban iklan Rp120.000, untuk beban listrik nilainya Rp250.000, dan di sini kasnya total dari beban listrik dan beban iklan yaitu Rp370.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 23. Dibayar gaji karyawan sebesar Rp300.000. Dan jika kasnya berkurang, maka posisinya ada di kredit. Dan untuk beban gaji di sini berarti akan bertambah sebesar Rp300.000. Dan jika beban bertambah, maka posisinya akan ada di debit. Jadi untuk jurnal umum pada tanggal 23, beban gaji pada kas dengan masing-masing nilainya Rp300.000. Oke, kita lanjutkan pada transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 24. Diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. Maksudnya, Tuan Doni ini mengambil uang untuk keperluan pribadi. Otomatis, dalam perusahaan tersebut, maka kasnya akan berkurang senilai Rp500.000. Dan untuk kas, jika berkurang, maka posisinya ada di kredit. Dan karena Tuan Doni ini mengambil uangnya, berarti dicatat sebagai prive atau prefer. Dan untuk prive-nya akan bertambah. Jadi untuk prive ini bertambah sebesar Rp50.000 dan akan dimasukkan ke dalam akun debit. Jadi untuk tanggal 24 berarti di sini adalah prive pada kas dengan masing-masing nilainya Rp50.000. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 26. Dibayar beban telepon sebesar Rp100.000. Berarti otomatis di sini kasnya akan berkurang sebesar Rp100.000. Dan karena kasnya berkurang, maka akan dimasukkan ke dalam akun kredit. Dan untuk beban teleponnya akan bertambah sebesar Rp100.000. Dan karena bertambah, maka akan dimasukkan kepada akun debit. Jadi tanggal 26 berarti di sini beban telepon pada kas yaitu masing-masing nilainya Rp100.000. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 27. Dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar Rp50.000 secara kredit. Jadi di sini otomatis utangnya akan bertambah sebesar Rp50.000. Dan karena bertambah maka dimasukkan ke dalam akun kredit. Dan juga untuk perlengkapannya di sini juga bertambah sebesar Rp50.000. Dan akan dimasukkan ke dalam akun debit. Jadi
Untuk tanggal 27 berarti perlengkapan pada utang usaha dengan masing-masing nominalnya sebesar 50.000. Oke, kita lanjutkan ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi pada tanggal 28. Di sini perusahaan menerima pinjaman dari bank sebesar 3 juta rupiah. Berarti otomatis utang usahanya akan bertambah sebesar 3 juta rupiah. Dan karena bertambah maka dimasukkan pada akun kredit. Dan juga untuk kasus ini akan bertambah senilai 3 juta rupiah. Karena bertambah maka akan dimasukkan pada akun debit. Jadi, pada tanggal 28 ini berarti kasnya pada utang usaha masing-masing nilainya 3 juta rupiah. Setelah ini kita jumlahkan dan jumlah akhir pada akun debit adalah 8.820.000 rupiah. Dan untuk akun kreditnya juga sama senilai 8.820.000 rupiah. Jadi untuk nilai akhir ini semuanya balance ya teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.